Yo teman-teman santuy, akhirnya kita sampai juga nih ke bagian final dari rekap Tapak Sakti 9 Benua. Dalam cerita part terakhirnya nih, sesosok kakek tua muncul dan memeluk Huying. Ia kemudian membuka penyamarannya dan Guru Utara mengenali dia sebagai Wuse, mantan ketua Mei yang mencelakai Ling Er. Wuse mendapat informasi yang salah dari Oveng hingga salah paham mengira Gu Qinhao menguasai ilmu tapak sakti untuk menguasai dunia dan membunuh Tu Jie, kakak hati baja. Demi memuluskan rencananya, ia menyebarkan berita bahwa Gu Qinhao telah menguasai jurus tapak sakti hingga seluruh pendekar Wulin mengincar Gu Qinhao dan keluarganya. Di bawah ancaman Gu Qinhao, Wuse tidak bergeming mengatakan bahwa Oveng adalah pemuda yang suka mengantarkan obat ke partai Emaila yang memberikannya informasi yang salah. Dalam ingatan Gu Qinhao, nampak Oveng muda mengintip kecantikan Ling Er dari kejauhan dan Gu Qinhao muda yang menaksir pada Ling Er datang dengan kudanya dan langsung mengajak Ling Er berkenalan dengan cara menggodanya. Mengira Gu Qinhao mengganggu Ling Er, dari jauh Oveng membawa sebalok kayu lalu menghantam kepala Gu Qinhao, namun Oveng sendirilah yang terpental. Lebih jauh Gu Qinhao bahkan mendatangi Emei dan menemui Wuse serta mengatakan bahwa Oveng yang hendak mengganggu Ling Er. Gu Qinhao berhasil mencuri hati Wuse kala itu hingga nama Oveng menjadi buruk di mata perguruan Emei. Kemudian Gu Qinhao melamar Ling Er yang menolak Gu Qinhao. Di ruangan lain, Oveng yang berwajah buruk rupa ternyata sangat perhatian pada Ling Er dan Oveng ditendang Gu Qinhao yang sangat arogan sewaktu mudanya. Perkataan Ling Er bahwa dirinya menyukai Oveng membuat Gu Qinhao mengancam Ling Er akan memberitahu Wuse agar menikahkan Ling Er dengan Oveng. Lebih lanjut, ia mengancam Oveng yang buruk rupa agar tahu diri dan menjauhi Ling Er. Setelah membebaskan 100 tahanan, Gu Qinhao memantapkan niatnya untuk membasmi seluruh keluarga Oveng. 9 benua bahkan diperingatkan akan posisinya sebagai anak angkat dan masih muda dalam umur hingga tidak boleh lancang mengatur dirinya. Baru saja kembali, mereka dikagetkan kemunculan Piao Piao di Wisma Yanxia yang mengatakan agar Tu Qing dan Pikin segera menikahkan Hati Baja dengan Qing Yao dibarengi Hati Baja yang mengerang kesakitan. Berniat mengeluarkan cacing Oveng dari usus Hati Baja dengan ilmu tapak sakti tingkat 9 dibantu Guru Utara, 9 benua malah membuat kondisi Hati Baja menjadi sekarat. Keesokan harinya, Pikin meminta waktu 3 bulan pada Piao Piao untuk menikahkan Hati Baja dengan Qing Yao, namun Piao Piao hanya memberikan waktu 1 bulan. Oveng sangat gembira mendengar persetujuan Pikin dan akan memanfaatkan dukungan penuh Wisma Yanxia untuk mencari nama di Jianghu. Tapi Qing Yao yang semakin kurang waras ini menolak menikahi pilihan Oveng. Hati Baja yang dirasanya lebih pintar daripada Sheihua yang manja dan egois. Kerasnya hati Qing Yao membuat Oveng yang dalam keadaan sakit keras menjadi kumat. Oveng mengakui bahwa kesehatannya memburuk dan sisa waktu hidupnya hanya 1 tahun karena dia mencoba menyembuhkan wajah Sheihua. Tapi dia bahagia berkorban demi Qing Yao. Ia berharap bisa melihat Qing Yao menikahi Hati Baja dan mengalahkan Gu Qinhao, kemudian memohon pada putranya tersebut. Setelah sebulan berlalu, mereka menemui Piao Piao yang memaksa agar Hati Baja sebagai mempelai perempuan pergi sendiri ke kediaman Oveng. Hal ini tentu saja ditolak karena cara Oveng melamar tidak dapat diterima Pikin, hingga membuat Piao Piao menculik Hati Baja dari sana. Pernikahan antara Qing Yao dan Hati Baja akhirnya dilangsungkan di hadapan Oveng. Ketika malam pengantin, Hati Baja membubuhkan bubuk ke dalam minuman yang akan diminum oleh Qing Yao. Awalnya Qing Yao berniat tulus menghargai 9 benua dan tidak ingin menyentuh Hati Baja.
Tapi perkataan hati baja mengenai kejahatan Ofeng yang mengusik Qingyao yang akhirnya membeberkan pengorbanan yang dilakukan oleh Ofeng. Di dalam Wisma Naga, Qingyao menjadi semakin mabuk akan ambisinya menguasai Jianghu. 9 benua dan Xiaoyi merangsek masuk ke dalam Wisma Naga lalu membebaskan hati baja mengikat Qingyao serta berhasil menemukan Ofeng. Tidak jauh dari sana, pengkhianatan yang dilakukan Piao Piao akhirnya diketahui oleh Gu Jinhao dan Tianshat. Dalam kemarahannya, Gu Jinhao memusnahkan semua kungfu Piao Piao yang tidak bersedia memberitahukan tempat di mana Ofeng berada. Xiaoyi yang mengancam akan memotong jari Qingyao bila Ofeng tidak mengobati hati baja membawa tubuh Qingyao ke ruangan sebelah. Di sana Xiaoyi terkejut melihat Gu Jinhao yang memaksanya memberitahukan di mana mereka menyembunyikan Ofeng. Cemas Gu Jinhao akan membunuh Ofeng dan membuat hati baja tak mendapatkan penawar, Xiaoyi memberitahukan Gu Jinhao bahwa hati baja sebenarnya adalah anak Gu Jinhao dan Piqin. Gu Jinhao tidak serta-merta mempercayai perkataan Xiaoyi dan memaksa membawa dirinya menemui Ofeng. Guru Utara menemukan Piao Piao yang telah kehilangan kungfunya. Piqin akhirnya memohon maaf pada Piao Piao yang memberitahukan di mana Xie Hua berada. Kemudian Guru Utara pun pergi meninggalkan konflik antara Gu Jinhao dan Ofeng sembari membawa tubuh Piao Piao. Di atas gunung, Tianshat menyadarkan Qingyao dari pingsannya serta memberitahu bahwa Hong Tao telah dia eksekusi. Kemarahan Qingyao tak terbendung, hingga dengan luapan energinya dia berhasil membebaskan diri dari ikatan tali sekaligus merobohkan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Dengan lonjakan energi yang tidak beraturan, Qingyao kehilangan kewarasannya lalu ia menyerang Tianshat dalam satu kali serangan. Tubuh Tianshat hancur tidak berbekas. Gu Jinhao akhirnya menemukan Ofeng dan menanyakan kebenaran hati baja adalah putrinya. Hati baja dengan sedih menolak kenyataan bahwa ia adalah putri kandung dari Gu Jinhao. Sementara Ofeng menolak membuang cacing dari perut hati baja, diiringi teriakan hati baja yang menolak mengakui sebagai putri Gu Jinhao. Ofeng terus-menerus memprovokasi Gu Jinhao hingga akhirnya hati baja jatuh terkulai lemas. 9 benua yang berniat mengobati kekasihnya juga terkena racun. Gu Jinhao lalu mencoba menetralkan racun dalam tubuh kedua orang tersebut dan mengerahkan tenaga dalamnya. Tapi secara tiba-tiba Qingyao muncul di sana. Xiaoyi yang berniat menolong tidak mampu berbuat banyak dalam beberapa jurus saja, ia sudah dikalahkan. Duel antara Qingyao dan Gu Jinhao pecah. Hanya dalam satu pembukaan jurus saja, keduanya langsung mengerahkan jurus pamungkas mereka yang membuat keduanya terpental dan terluka. Qingyao lalu membawa Ofeng yang telah sekarat pergi dari sana, sedangkan Gu Jinhao membawa 9 benua dan hati baja. Xiaoyi yang sadar akhirnya kembali sendirian. Demi menetralkan racun Ofeng, Gu Jinhao menyerap racun dalam tubuh 9 benua dan hati baja, lalu memohon hati baja agar mendekat padanya. Ia lalu mengakui walau ia jatuh cinta pada Piqin, tapi ia tidak dapat mencintai Piqin sepenuh hatinya karena hatinya telah tertambat pada Ling Er. Lalu ia meminta 9 benua agar merawat hati baja dengan sebaik-baiknya dan ia tewas di bahu putra angkatnya tersebut. Tak jauh dari sana, Qingyao menangisi kepergian Ofeng pula, dan dalam ketidakwarasannya ia pergi ke Wisma Yanxia lalu menculik hati baja. Di gubuk tua itu, Qingyao yang kehilangan ayahnya mempercayai amanat Ofeng bahwa hati baja menantangnya berduel memperebutkan hati baja. Di celah tebing sungai, pertarungan antara tendangan Nirwana melawan tapak sakti pecah. Tidak seperti pertarungan Qingyao dan Gu Jinhao, awalnya hanya jurus-jurus kosong belaka yang kedua sahabat ini keluarkan. Terdesak karena tapak sakti tingkat ke-9-nya bisa ditembus tendangan Nirwana, akhirnya 9 benua menguasai jurus tingkat ke-10 tapak sakti, melampaui pencapaian Gu Jinhao dan melukai Qingyao. Wan Fu Chou Zong! Ru Lai Nie Pan!
Sesudahnya Qingyo yang terluka parah dibawa ke kuil Shaolin dan diserahkan ke sana untuk dirawat kondisi fisik serta mentalnya. 武功并无好坏善恶之分，用一善则造福天下。 Sembilan benua dan hati baja lalu berkuda meninggalkan Qianghu untuk bertualang. Sementara Xiaoyi akhirnya menenangkan hati Xie-Hua dan ceritanya pun tamat, teman-teman santuy sekalian. 我会，我一定会。 Terima kasih telah mengikuti rekap ini dari bagian pertamanya sampai bagian terakhir. Sampai berjumpa lagi ya di rekap-rekap yang selanjutnya. Bye-bye. 音可以使他心情平静，诵经可以使他智慧清明，他的心。